Kamu kan pernah kerja di Jepang juga sudah Iya, pastinya. pernah. Kerja apa aja di sana dulu? Aku tuh kerja tuh udah banyak, Kak. Pencuci piring pernah, terus tukang cat. Tukang cat. Iya. Tukang cat. Iya, Wow, oke. cat, tukang las. Udah, tukang genteng udah. Iya. Aku kerjaan laki semua, Kak. Apakah benar ada gosip kata kamu pernah menjadi LC? Itu benar. Pernah jadi LC aku juga. Kan pernah di Jepang? Pernah. Kenapa? Karena easy money. Karena Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan comment video ini. Please do. Hai, kita hari ini bertemu dan ngobrol dengan seorang businesswoman dan juga DJ. Kayaknya satu kata yang susah di satu kalimat itu, DJ dan businesswoman. Okay. But Evelyn, thank you so much. Halo, Banyak orang kan kenal kamu sebagai DJ Evelyn. Iya. Dan juga history kamu dulu mungkin banyak tahu karena kamu dulu adalah ex wife daripada comedian Aming ya. Yes. Oke. Pertama-tama, sekarang kamu udah pengusaha juga. Iya. Jadi kamu apa bisnisnya utamanya? Bisnis utamanya sekarang importir juga, terus beberapa bisnis sih di bidang jasa juga, tapi importir sih sekarang. Importir. Importir apa? Dan promosi juga. Importir apa? Importir kayak kosmetik dari oke. Jepang gitu. Karena basically aku kan dari kecil tinggal di Jepang. Dari umur 10 tahun aku udah pindah ke sana. Jadi kebetulan aku banyak berhubungan sama orang-orang Jepang. Jadi aku banyak kerja sama perusahaan-perusahaan Jepang gitu sih. Kamu gitu, 10 tahun, kamu udah 10 tahun di Jepang. Iya. Kamu berapa lama tinggal di Jepang sebetulnya? Totalnya? Total sekitar hampir 20 tahun ada. 20 tahunan. Iya. Saya bertanya kamu nggak ya? Iya. Banyak orang merasa wah kalau kita sebagai turis ya Iya. ke Jepang kayaknya wah pengen hidup di sini enak banget ya dan lain sebagainya. Tapi setahu realitasnya tuh Jepang itu super tough, kerja kerasnya luar biasa, dan ada life balance. Yes. Kamu sebagai seorang yang pernah hidup di sana selama 20 tahun itu, Yes. coba share dong apa sih perbedaan paling besar antara kebudayaan orang Jepang sama kebudayaan Indonesia tentang kerja ya. Tentang kerja, oke. Jujur li ya Kak ya, mungkin kita kalau misalnya cuma liburan aja, itu Jepang tuh sangat menyenangkan. Betul sekali, pertanyaannya yang memang harus kita bahas, kasih tahu juga gitu loh. Karena kemarin juga kan banyak orang yang bilang mau kabur aja dulu lah segala macam. Maksudnya karena mereka hanya liburan gitu loh, kebanyakan gitu. Nggak tinggal di negara tersebut gitu. Negara maju tuh untuk tinggal tuh nggak semuanya selalu indah gitu loh. Kalau menurut aku banyak hal-hal yang kita bisa petik, banyak hal-hal yang kita bisa pelajari, tapi banyak juga yang kita memang harus sabar-sabar juga gitu. Karena biar gimana kita tinggal di negara maju yang dimana kita itu adalah jatuhnya ya bukan numpang ya, jatuhnya kita pendatang gitu kan. Dan mereka ini cukup bangga sama negaranya mereka, dan cukup sangat-sangat lebih nasionalismenya sangat tinggi, dan mereka lebih nyaman sama sesama orang Jepang gitu loh dibanding orang asing. Apalagi pada zaman aku pertama kali ke Jepang itu kan sekitar tahun 2000-an ya, kurang lebih itu, dan mama aku justru lebih lama lagi udah di sana. Jadi untuk bisa berbaur sama mereka seperti orang Jepang, mohon maaf ya, bukan orang Indonesia yang maksudnya yang ke Jepang tapi kayak ya kumpulnya sama orang-orang Indonesia gitu, bukan. Ngerti. Pada saat itu soalnya Jepang itu lebih ketat untuk kayak masuk gitu. Jadi pada saat itu tuh untuk orang asing tuh sangat-sangat terbatas. Jadi pada saat aku di sana itu aku itu jarang ketemu sama orang-orang yang Indonesianya juga. Jadi aku datang pun langsung dimasukin ke sekolah Jepang. Jadi memang bener-bener lokal, berbaur sama lokal gitu pada saat itu. Jadi nggak segampang itu juga mereka bisa terima gitu loh. Ya dari kulit kita beda gitu kan. Ya bukan berarti mereka bukan rasis, tapi bukan. Lebih kayak nggak biasa aja. Ya nggak biasa ya, emang beda gitu. Kita juga harus bisa legowo gitu ya, bahwa ya udah kita beda gitu. Jadi nyari teman tuh susah, nyari teman pas itu. Susah Kak, aku dibully loh. Oh ya? Dibully gimana ya? Ya aku terbiasa di Indonesia yang dimana orang-orangnya ramah gitu kan sama orang asing gitu. Jadi aku juga dengan pedenya ke Jepang
gue orang asing nih, jadi gue pasti bakalan disanjung-sanjung nih gitu kan dengan PD-nya. Tapi ternyata kesana kan, kok gini ya gitu. Maksudnya bukan mereka bukan rasis, tapi mereka memang aku kalau nggak mau ngejudge mereka karena mereka memang tertutup gitu loh. Memang itu kehidupan mereka gitu. Jadi ya aku yang harus kalau di sini tuh Gini. kita yang harus bisa mengerti Adjust. mereka Iya, gitu. iya. Jadi ya yang tadinya aku ngerasa gue orang asing, jadi gue pasti disanjung kayak di Indonesia orang asing kan disanjung gitu kan. Kebalikan. Nah kebalikannya, enggak nih, gue harus bisa masuk ke mereka banget. Iya, Gimana iya, caranya mereka trust sama gue gitu. Oke. Jadi dari situ aku ya itu aku sempat dibully, aku sempat kan di Jepang itu kan sekolah kan dari pagi sampai sore. Jadi bener-bener kehidupan aku tuh datang ke Jepang tuh langsung dibentrokin sama sekolah Jepang yang dimana nggak ada orang Indonesia sama sekali. Dan strict nggak sih di sana? Banget, Strict banget. banget. Strict dengan arti bukan pelajaran ya, tapi yang aku inget ya. Tapi Lebih ke attitude, Iya, iya, iya. etika, budaya, Oke. dan ya empati juga gitu ya. Jadi lebih ke semasa sekolah itu kalau SD itu lebih banyak pelajarannya lebih ke tentang kehidupan sih dan kemandirian. Nah, tapi banyak orang kan memuji katanya itu bagus banget cara Jepang mengajar anak-anaknya demikian. Iya. Setuju berarti kamu? Setuju, Oke. bagus banget. Jadi kalau makanya Diajarin apa? Tahu nggak? diajarin mandiri, Mandiri. diajarin untuk kritis. Oke. Kritis, critical thinking. Yes, Oke. kritis. Jadi anak SD itu sudah jadi di Indonesia itu mungkin kalau sekolah itu di sana itu rata. Nggak ada sekolah swasta, sekolah negeri itu kalau seingat aku ya setahu aku sih nggak ada. Gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin ada tapi normalnya nggak ada lah Oke. intinya. Nah, jadi bisa dibilang nggak ada. Jadi memang semua itu rata. Semua sekolahnya tuh memang dari pemerintah. Oke. Tapi secara fasilitas, secara Kualitas. Bagus. semua rata. Oke. Jadi sehingga ini aku maksudnya aku baru sadar sih bagusnya kenapa. Masa aku berpikir gitu, aku lama-lama aku mencerna bahwa bagusnya adalah jadi kita semua karena rata ya sekolahnya, jadi kita tidak ada di kotak-kotakan gitu loh sebenarnya. Nggak ada kayak perbedaan jenjang sosial kayak di Jakarta kan banyak banget kayak begitu Yes, kan. yes. Which is good. Yes, jadi maksud aku walaupun aku yang orang asing, aku bisa dapetin teman-teman aku yang berkualitas Iya, gitu. ngerti. Jadi otomatis aku yang mungkin saat itu mungkin ya sama mereka ketinggalan, jadinya akunya jadi bisa menyesuaikan Oke, gitu loh. oke. Karena lingkungan aku dipaksa untuk ada di lingkungan yang Oke. bagus. Tapi saya tanya kamu itu kan bilang mereka diajarin critical thinking, kritis kan ya. Tetapi kok orang Jepang itu saya perhatikan justru orang yang sangat mengikuti peraturan sampai saklek-sakleknya gitu. Kadang orang bilang kaku karena terlalu kayak apa ya? Kayak justru obedient aja gitu loh. Kok gedenya jadi kayak begitu ya? Kenapa ya? Gedenya kayak begitu Maksudnya maksudnya. kalau udah besar, mereka udah dewasanya kan kecil dia harus kritis, dia kan harus banyak tanyakan kenapa pemerintah gini, kenapa orang kayak begini. Tapi pas mereka gede itu mereka benar-benar kayak obedient gitu loh, kayak pokoknya ini gue ikutannya terus nggak bakal ke kiri kanan gitu loh, kayak sangat lurus, bener nggak sih? Iya. Maksudnya kenapa dia kalau pas udah besar jadi lurus banget gitu. Kan saya pikir ya kalau dari kecil dibikin critical thinking kayak orang di Amerika, pas gedenya dia kayak bener. Gue nggak terima yang the usual thing. Gue nyari cara yang berbeda. Kalau di sini kan there's apa namanya salaryman yang pokoknya kerja 9 jam 10 malam lah. Kayak nggak banyak. Oh, kalau di Jepang gitu. Bener Oh nggak iya. sih kayak gitu? Betul, karena di Jepang itu dia didokterin sama bukan dokterin, iya banyak mungkin kayak seperti Iya, didokterin dari turun menurun itu dari zaman waktu bubble, Jepang bubble itu diajarin trauma. Oh, Akan hal yang gambling. yang resiko. Takut. Iya, jadi Jepang itu pernah ada di masa bubble dulu. Tahun berapa saya lupa, tapi itu pernah ada bubble setahu saya. Jadi
apapun itu naik semuanya gitu. Jadi zaman-zaman nenek moyangnya dia itu Jepang ada masa bubble-nya. Oke. Nah, di situ banyak investasi apa segala macam semuanya naik. Oke. Nah, pada saat itu ada yang namanya bubble Hokkai. Bubble Hokkai itu bubble-nya itu pecah kalau nggak salah, semuanya turun. Itu bener nggak sih Kak? Kalau nggak Oke. salah ya. Oke. Seperti itu kalau saya dengar ceritanya dari partner bisnis saya. Nah, di situ jadi orang tua mereka selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk menjadi karyawan yang baik, Biar aman lah. aman, I disiplin see. di tempat di Oke. kantor, di tempat Oke. pekerjaan Oke. begitu. Jadi makanya jangan heran orang Jepang itu agak takut sama yang namanya bisnis. I see. Maksudnya nggak semuanya, tapi Iya. sebagian banyak orang mungkin beda sama Indonesia. Kalau Indonesia apa-apa dibisnisin. Bener. Apa-apa dibisnisin, apa-apa ngenalin maksudnya ngasih tahu sesuatu ke teman aja jadi bisnis gitu kan kalau di Indonesia gitu. Gitu. Tapi kalau di Jepang kayak gitu itu nggak bisa. Maksudnya Pokoknya ikutin aja yang udah terjadi, kita Iya. ikutin hanya jalanan itu aja iya, gitu. iya gitu. Jadi mereka ini agak jadi udah sebagian banyak orang kalau kita tiba-tiba ngomongin bisnis itu mereka udah takut duluan. I see. Kayak bisnis sama dengan Iya. wah gue mau ditipu nih. Gue mau di ini nih gitu. Oke. Jadi itu kenapa kita I kalau nggak see. bener-bener bisa banget masuk ke dunia mereka atau bisa seperti orang Jepang banget itu susah untuk bekerja sama gitu. Kamu kan pernah kerja di Jepang juga sudah pasti. Iya, pernah. Kerja apa aja di sana dulu? Aku tuh kerja tuh udah banyak Kak. Aku Apa? tuh jujur ya. Aku tuh sebenarnya nggak boleh waktu itu, tapi aku karena aku Perlu lah. ya apa ya keluarga aku kan apa namanya mama aku kan waktu itu sempat ada masalah lah sama mantan suaminya. Jadi ya mama aku juga sibuk ngurusin anaknya yang 2 juga ya kan, yang orang Jepang, yang sama orang Jepang 2. Jadi aku tuh ya sempat aku mau nggak mau harus aku nggak mau ngerepotin orang tua lah. Aku udah kerja dari kelas 2 SMP. Oke. Itu aku sekolah sambil malamnya aku cuci piring. Oh wow, di restoran maksudnya. Di pub. Oh di pub, wow. Ya di belakang. Emang boleh. Sebenarnya nggak boleh, Iya. tapi ya buat uang jajan aja lah waktu itu. Jadi tukang cuci apa piring, terus Cuci piring pernah, terus 16 tahun tuh udah resmi boleh kerja di Oke. Jepang. Tapi kayak arba itu kayak part time gitu. Oke. Tapi aku kerja normal sih akhirnya karena aku pengennya kerja cari uang gitu. Di situ aku kerja jadi tukang cat. Tukang cat. Iya. Tukang cat. Iya, Wow, oke. cat. Aku tukang cat, udah tukang las, udah tukang genteng, udah. Aku kerjaan laki semua Kak. Nyetir tes apa sih supir Supir truk juga udah. Oh, Iya, wow, supir oke. truk juga. Supir truk aku ngambil SIM juga. Ngambil SIM kan di sana susah banget Kak. Oke. Ngambil SIM mobil sama truk tuh susah banget. Jadi pas itu kamu kan kerja dari umur SMP 2 itu, kerjanya kan semua sangat manual sekali ya, Iya. labor sekali kan ya. Cuma for the sake of ada uang jajan bantu meringankan beban orang ibu kamu, benar kan ya? Tapi nyari kerja tuh gampang gak sih di sana? Gampang banget. Gampang banget. Kok bisa? Pada saat itu ya. Pada saat itu. Sekarang pun kayaknya nggak susah di sana. Gampang kok. Nah, kerja manual atau kerjaan yang blue yang Yang susah di itu kan kantor? ngambil visa untuk kerjanya. Oh, oke, Jadi oke, orang oke. asing itu susah untuk dapetin visa kerja di kerjanya, sana. oke. Apalagi pada zaman waktu aku di sana ya. Nah kalau untuk cari kerjanya gampang Kak. Oke. Jadi tiap minggu tuh ada buku kayak di minimarket gitu, ada buku itu semuanya lowongan kerja semua. Kita telepon langsung hari itu juga bisa Oh kerja. ya, tapi kerjanya manual dong mestinya. Kerjanya maksudnya? Kerjaan manual yang kita tadi kan bilang tukang cat lah, tukang las kayak Iya, gitu. iya. Oke. Tapi di sana memang gak di sana yang penting keinginan kita kerja sebenarnya. Apalagi bahasa aku kan memang udah setara sama orang Iya, Jepang iya, ya hampir. Ya jadi mereka ya kebanyakan nggak tahu sih aku orang asing pada akhirnya waktu pas aku kerja. Terus walaupun kamu perempuan pun dia nggak peduli. Nggak Pokoknya- peduli. Tapi yang penting rajin ya. Yang penting rajin. Yang penting sebenarnya kenapa aku kerjaannya ambil yang ke laki-laki kan karena biar gajinya besar. Oke. Jadi hampir 2 kali lipat Oh, oke. gajinya. Oke. Ya intinya sebenarnya ada resikonya kan. Resikonya adalah capek, berat, Jatuh. dan keras gitu kan hidupnya gitu. Jadi kerjanya keras gitu. Jadi ya kalau emang mau dapat uang banyak, ya lo kerja keras. Badan lo kecil, ya gue nggak peduli benar. gitu. Wait, Ya. jadi artinya di Jepang itu benar memperhatikan
bukan masalah kita perempuannya. Nggak. Yang penting adalah Keinginannya. kamu keinginan dan kamu disiplin, kamu show up gitu aja. Iya. Pokoknya your quality lah ini Yes, begitu kerjaannya. yes, Oke. yes. Terus apakah benar ada gosip kata kamu pernah menjadi LC tapi apa itu benar? Pernah jadi LC aku juga. Kan pernah di Jepang? Pernah. Kenapa? Karena easy money. Karena teman-teman aku kan aku waktu itu tuh ya karena itu dia aku ya broken home ya Kak. Jadi aku mencari jati diri lah ya kan. Jadi ya di saat anak-anak yang ini ada anak-anak yang bener-bener rajin sekolah aja, ada yang anak-anak lagi sukanya main-main segala macam. Nah aku kebetulan di situ ketarik sama yang main-main. Jadi di situ lingkungannya ada teman-teman aku yang LC, ada teman-teman aku yang itu yang kerja keras segala macam. Jadi ya temen aku ngajakin, ya aku sebenarnya waktu itu aku butuh uang cepet pokoknya. Aku pengen punya uang jajan cepet gitu. Ada yang pengen aku beli gitu kan. Terus ya udah yang cepet jadi LC aja malam ini gue mau masuk nih, mau ikut nggak gitu. Emang bisa aku bilang gitu kan. Terus ya bisa ya akhirnya didandanin, disumpelin kaos kaki gitu kan biar ada dadanya gitu. Terus kan aku kan emang kayak laki Kak, ya kan aku. Jadi jalannya juga dibenerin gitu kan, udah mana kakinya kan sering main sama cowok ya kan. Jadi banyak korengnya ya kan. Terus ya harus di foundationin gitu segala macam. Ya pokoknya repot banget. Terus akhirnya ya udah yang layanin tamu gitu. Tapi di LC di sana Cuma lain tamu doang, Iya. tidak masuk private itu ya. iya, oke Kak, aku lurusin ya. Di sana itu LC itu mungkin image-nya nggak seburuk di Indonesia. Jadi asal tuh cuma temenin Yes. karaoke, minum gitu aja kan. Iya, LC itu bukan di ruangan BTW kalau di Jepang. Oh, di depan. Dia hall-nya itu terbuka. Oh. Jadi emang ngobrol tapi ceweknya pindah-pindah Ngerti. gitu. Jadi bukan prostitute kan? Bukan. Kalau di Indonesia kan bisa ke Bukan. level itu loh. Kalau tempat kayak gituan beda lagi ada. Oke. Jadi di Jepang itu jelas gitu loh. Kok LC LC tempatnya beda sama yang tempat yang ini. Kalau ya kita kan nggak tahu ya, kalau di sini kan kadang Beda, suka bisa nyampur. campur kan Di pedalnya kita. bisa di pedal. Iya kan, ya kan family karaoke aja kita nggak tahu ya kan, beneran jadi family yang itu jadi family atau bawa family kita nggak tahu kan, ya nggak sih? Kan Indonesia kan itu total bilang semua Iya, didagangin. iya makanya semua kan dibisnisin ya kan. Nah cuman kan kalau di Jepang itu kan beda. Oke, Dia oke. di kotak-kotakin. Kalau LC ya LC, kalau yang iya. untuk jualan ini Iya, ya iya. ini, jualan ini buat cowok-cowok, beda-beda Kak, semua ada di sana. Tapi saya tanya kamu satu hal ya. Kan Jepang itu kesannya yang saya lihat ya. Kalau lihat laki-lakinya, perempuannya semua alim-alim semua. You know, nggak kalau Indonesia kan ada kata langsung gue gimana gitu. Semuanya alim-alim, konservatif, sopan. Tapi kayak laki-lakinya Jepang itu ternyata saya dengar kayak banyak fetish gitu loh. Secara seksual tuh mereka ternyata sangat wild. Bahkan ada beberapa termsnya seksual tuh kan di asal usul dari Jepang gitu loh. You know what I mean? Kenapa sih bisa kayak begitu? Bener gak sih pertanyaan saya? Dan kenapa ya kalau begitu? Fetishnya suka yang aneh-aneh atau Karena gimana saya gitu. satu mereka suka anak pakai dress up, pakai perempuan anak sekolah gitu-gitu loh. You know what Iya, I mean? iya, iya. Why ya? Karena di sana itu mereka itu ini ya, apa namanya? Sebenarnya kalau menurut aku ya, itu di mana-mana ada. Seperti itu. Cuman kalau di sana mungkin lebih gampang untuk mengekspresikan karena mereka tidak terlalu mementingkan penampilan di Jepang itu. Oh ya? Iya, mereka itu cenderung free lah ya untuk penampilan orang, nggak yang ngejudge gitu. Jadi aku suka ngelihat yang memang cowok beneran tapi emang dia memang punya istri tapi bajunya cewek, itu biasa gitu di sana gitu. Terus kayak dan mereka itu yang penting kan tidak merugikan orang konsepnya. Oh. Dan tempat-tempat kayak gitu tuh juga ada Kak. Jadi semua itu di Jepang itu konsepnya semua disiapin tempat-tempatnya. Oke. Jadi mereka asal masih di jalurnya, mereka memang dikasih kebebasan untuk mengekspresikan diri. Jadi ya untuk yang suka kayak gitu, gitu-gitu, suka kostum-kostum anime, cewek-cewek juga, cowok-cowok yang pengen kostum anime juga tempatnya ada, ada. Jadi di sana itu memang
sudah ada tempat-tempatnya gitu. Jadi sehingga mereka juga berani untuk mengekspresikan diri karena mereka pikir itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Memang asal kita di jalurnya dan tidak merugikan orang. Kalau di Jepang itu ya oke-oke aja gitu, Ya Kak. kayaknya konsep mereka adalah tidak merugikan orang ya. Kayak Tidak mereka- merugikan orang itu yang kayak penting. konsep mereka, Betul. ya. Oke, Mereka itu sangat ketat sama hal-hal yang merugikan orang. Iya. Contoh, Ya, contoh ngantrian aja lah. Kalau itu Yes. langsung mereka sebel gitu loh. oh bukan lagi. Atau contoh berisik deh Iya, tengah malam. bener. Berisik deh tengah malam. Nggak usah tengah malam di dalam train aja mereka bisa marah loh. Iya. Oke. Tengah malam ya misalnya ya misalnya ya tengah malam gitu kan kalau ada Iya. berisik apa, ada Tapi dia apa. bisa itu bisa tahu diri gitu ya. Iya, Oh, that's makanya why. Oh. itu nggak boleh banget. Itu bisa didatengin polisi. Jadi jangan merugikan orang, itu konsepnya orang pemikiran orang Jepang. Iya. Kita di apartemen aja berisik bisa didatengin polisi, Kak. Iya, Kalau sebelah ngasih tahu ke polisi, ngerti. kita bisa didatengin. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya konsepnya mereka lo terserah mau ngapain aja, tapi jangan ngerugiin orang lain. iya. Oke. Intinya gitu. Gitu. Karena di sana itu percaya sebab akibat ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu nanti akan kembali ke mereka sendiri. Gitu. Oh, karma. Karena kan mereka kan juga ngambil inian dari Shinto ya. Buddha Shinto tapi Buddha juga, iya. Buddhisme juga gitu. Terus kamu sendiri kan ini ya fakta yang sudah terlihat ya, kamu dulu kan sangat tomboy sekali Iya. dan lain sebagainya. Kamu tapi saya juga bilang kamu family bukan family yang tiba-tiba gitu aja. Enggak. Tapi kenapa sih it's a big deal? Like kenapa it's a big deal di media sekarang kayaknya menyoroti wah Evelynnya dulu tomboy, sekarang lebih feminin. Like why is it a big deal? Kenapa mau seperti itu? Enggak, bukan. Kenapa orang meributkan hal tersebut, kayak menyorotkan hal ini, transformasi ini? Karena aku dulu sampai berjenggot kan. Apa berjenggot? Aku suntik hormon laki-laki. Oke, kenapa kamu dulu lakukan hal itu? Karena Pengen jadi laki-laki? iya, dulu. Pengen jadi laki-laki? Dulu iya. Oke. Dulu iya pengen jadi laki-laki. Karena aku ngerasa aku terlahir kok Sebagai laki-laki. kok aku ngerasa diri aku laki-laki gitu. Oke. Terus? Tapi kok dianggapnya cewek gitu. Aku ada keanehan di Oke. diri aku Oke, terus? gitu. Tapi itu aku nggak tahu, entah itu karena faktor lingkungan, entah karena trauma masa kecil, entah karena apa aku nggak tahu. Karena seingat aku ketika aku udah punya memori, aku cuman taunya gue sukanya sukanya seperti laki-laki gitu. Nah, ya udah aku hanya yang namanya anak kecil ngikutin apa yang ada di hati aja, pikiran. Ini kan semua kan juga bukan ini kan dikasih, bukan dari yang di atas, bukan aku yang mau juga sebenarnya seperti itu kan. Cuman kan aku juga nggak tahu juga nih pas aku sebelum punya ingatan, aku nggak tahu mungkin ada trauma apa, aku juga kan nggak tahu, tapi aku udah nggak ada ingatan apa-apa sebenarnya gitu. Nah jadi aku taunya aku pengen jadi laki-laki. Terus lalu aku juga ngerasa kok aku lebih nyaman main sama laki-laki gitu, kok sama cewek kok jadi kayak ngerasa lawan jenis, kok asing, kok nggak bisa berbaur gitu, aneh segala macem. Dan didukung aku tinggalnya di Jepang yang dimana Tadi seperti yang bilang itu. seperti tadi aku bilang, asal tidak merugikan orang, di sana sangat Open lah. fine, Iya, open iya. gitu. Nah ya udah kayaknya udahlah. Kayaknya aku tersiksa kalau seperti ini aja gitu. Jadi lebih baik aku ini aja deh. Coba konsul ke dokter. Aku ke dokter memang khusus tempat yang seperti itu di Jepang gitu. Dan ya itu waktu itu dibilangnya the FTM, female to man ya. I don't know. Mungkin di Jepang gitu bahasanya sih. Tapi kamu apakah attracted to women atau enggak? Kamu suka sama perempuan enggak? Secara apa namanya? Buat enggak seksual, maksudnya lebih secara romantis. Perasaan ya. Kalau dibilang suka sama cewek doang gitu ya enggak, Kak. Tapi kalau sama cowok? Sama cowok juga bisa suka juga. Makanya aku nikah. Iya. Iya, tapi apa ya? Jadi makanya cinta itu aku nggak bisa matokin harus sama cewek sama cowok. Kalau aku jadinya ngerasanya pada saat itu aku ngerasanya, oh mungkin aku nggak bisa kayaknya sama cowok. Aku berprasangka seperti itu. Iya.
gitu loh. Jadi makanya aku sampai suntik hormon laki-laki. Ya udah deh, kayaknya gue nggak mungkin sama cowok nih ya, saya nggak mungkin sama cowok gitu kan. Jadi ya udah aku akhirnya suntik hormon laki-laki sampai berjenggot dan lain-lain segala macem, karena aku ngerasa aku pengen puas kelihatan seperti laki-laki gitu. Aku lebih nyaman. Nah, tapi di situ ketika aku suntik hormon sekitar beberapa tahun, ada 4 tahun mungkin, itu aku ngerasa nggak nyaman sendiri. Aku nggak nyaman sendiri, kayak aku ngerasa depresi, nggak ada tujuan, terus goalsnya apa sih ini, gitu. Cuman dan apalagi aku juga ya cari tahu dan lain-lain ya, untuk kesehatan juga kan udah pasti nggak bagus segala sesuatu yang dipaksain gitu. Dia mau stop. Ya aku belum stop waktu itu. Aku jenuh dan aku kehilangan arah dulu. Sempet aku kehilangan arah di umur 20-21 aku kehilangan arah. Sampai aku berpikir sampai aku dari Jepang, aku yang tadinya kerjaan aku oke, udah stabil, tapi aku ngerasa enggak, ini ada yang harus aku beresin. Aku nggak bisa kayak gini. Ini apa tujuannya, aku nggak tahu gitu. Mau sama cewek juga enggak Kak, soalnya saat itu. Aku mau sama cewek juga buat apa gitu. Jadi bukan masalah hubungan pasangan lah, ini lebih Enggak. diri kamu sendiri. Iya. Akunya depresi waktu itu. Depresi banget sampai aku kena panic attack karena aku ngerasa mungkin stresnya terlalu tinggi ya, karena aku ngerasa pas udah suntik hormon kok kayak agak beda gitu, kok enggak kayak gini nih, enggak ini nih, bukan ini nih gitu kan. Terus mau pelampiasan ke cewek juga enggak juga gitu, enggak kepengen juga gitu. Enggak ada ujungnya dong ini, jadi gue ke cewek juga enggak mau cowok juga udah enggak ada yang mau sama gue, udah jenggotan ya kan. jadi kayak apa ya, jadi kayak ini semua salah lah intinya gitu. Kayak terperangkap sendiri deh. Nah, stres segala macam, aku kayaknya pengen bisnis deh ke Indonesia gitu. Jadi aku ke Indonesia, terus aku mau mulai bisnis. Waktu itu aku pernah sempat bisnis motor gede, ya itu importir juga. Nah terus pas lagi liburan ketemulah sama mantan, gitu. Tapi itu udah stop hormonnya udah? Belum. Oh, jadi ada jenggotnya semua? Masih ada jenggot. Lucu ya sih, Aming. Masih sama jenggotnya. Oh ternyata ada yang mau gitu, laki-laki gitu kan. Apa justru kalau waktu itu belum berjenggot justru ya. Justru makanya harus berjenggot dulu, mungkin Tuhan nyuruh aku seperti itu mungkin. Ya aku nggak tahu, tapi ya ketemu. Nah ya aku lagi mancing di pulau, ya tiba-tiba ya Aming lagi mantan lagi syuting di pulau itu, terus nyamperin aku gitu malam-malam karena lagi ada syuting di pulau tersebut. Ya udah hari itu juga langsung kayak tadinya ajak ngobrol terus aku akhirnya bilang, Kak tapi aku tuh perempuan Kak, karena kan suara aku udah laki, muka aku brewokan segala macam Kak, tapi aku tuh perempuan loh Kak, kata dia. Oh perempuan. Oh ya udah berarti kita bisa nikah dong. Malah dilamar gitu kan di situ gitu. Jadi gara-gara itu kamu stop hormonnya? Belum waktu itu. Ngasih buat mahar itu sih, tapi gara-gara mau nikah itu jadi kamu stop hormonnya? Iya. Ya kan? Itu kemauan aku sih. Okay. Aku karena aku udah kedua juga emang suntik hormon itu bikin aku jadi panic attack, depresi. Aku jadi harus minum obat penenang kan. Waktu itu ada obat, aku itu di Jepang juga ya, aku kan konsul nih, kenapa aku kok tiba-tiba kok reaksinya kayak gini ke badan aku gitu, nggak nyaman gitu kan. Aku nggak tahu itu dari suntik hormon atau enggak sebenarnya ya, aku nggak tahu, aku nggak bisa pastiin, cuman dari ya pastinya ada lah ya sedikit, nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku akhirnya ke dokter yang di Jepang, sama beliau dikasih obat penenang yang harusnya 3 bulan, aku dilanjutin terus sampai 2 tahun Kak. Jadi susah berhenti juga.
Tapi emang saya tahu kok anything yang dulu hormon itu kan bisa mengubah kita punya mood dan mental. Lah ya Bahkan kan? orang yang suntik IVF yang buat bayi tabung, itu hormonnya dia perlu suntikan, itu coba orang jadi bisa depresi dan sebagainya. Oh gitu ya Bisa, Kak ya. jadi mungkin saya merasa ada kemungkinan dari obat Dari itu situ sudah kan, bisa dari hormon itu ya, Iya, benar iya, ya Kak iya. ya. Nah, aku juga ngerasa ada yang nggak beres gitu. Jadi udah nggak bisa hidup seperti biasanya. Nah, aku akhirnya ke psikolog lah ya. Nah, terus dikasih obat yang harusnya 3 bulan berhenti karena nggak di stop sama dokter, jadinya 2 tahun sampai aku minum. Nah, sampai akhirnya aku ketemu sama mantan, terus berjalan ya udah ada obrolan ke mau nikah. Akhirnya aku bilang kalau gitu aku mau stop hormon aja karena aku mau stop semuanya intinya. Iya. Dan aku pengen punya anak gitu. Iya. Nah, jadi ya akhirnya aku stop. Itu berat banget Kak. Itu berat banget. Aduh. Karena yang aku berhenti itu bukan cuma hormon aja. Yaitu obat penenang yang gara-gara aku suntik hormon aku harus minum obat penenang itu. Jadi yang pertama aku berhentikan itu obat penenangnya dulu. Obat penenangnya yang dari sehari 3 kali loh Kak. Kakak tahu itu apa sih yang obat penenangnya tuh Kayak aku Prozac gitu-gitu ya. kayak Harprazolam itu. Iya. Iya. Ternyata itu aku taunya itu obat asma. Karena efeknya tuh waktu itu aku kayak orang Oh, kayak orang asma sesek gitu. Jadi dokter tuh nggak ngasih tahu spesifik banget aku kenapa, cuman udah minum aja ini. Aku kira itu obat asma. Jadi ya udah emang harus nyembuhin gitu minum obat itu, aku pikir. Ternyata itu hanya menenangkan gitu. Aku baru tahu juga itu setelah ketemu mantan sih, setelah udah 2 tahun minum. Nah, terus akhirnya aku berhenti itu dulu. Itu berhentinya susah banget. Ternyata itu SOP-nya harus dirawat loh. Untuk berhenti itu kalau udah lebih dari 3 bulan, tapi aku nggak dirawat. Aku berhenti ya udah manual aja gitu. Ada support dari teman-temannya mantan juga sih pada saat itu gitu. Nah, awalnya dipotong-potong dulu. Kenapa nggak stop hormonnya dulu baru stop itu obat penenangnya ya? Pada saat itu ya. Karena aku pengen kuatin mental aku dulu tanpa obat tadinya. Mungkin kamu nggak tahu tuh sumber dari itu betul dari obat hormon. Iya, aku nggak tahu betul. Mungkin aku nggak tahu Iya. juga ya saat itu. Masih muda Kak, aku masih umur 21. Ya masih muda ya. Kamu sekarang udah berapa sekarang? Aku sekarang udah Masih muda sih. 34. Ya, masih muda juga. Tapi waktu itu masih Lebih anak muda kecil lagi. banget. Iya. Iya. Nah, terus akhirnya aku kecilin sedikit-sedikit dosisnya, kecilin sedikit-sedikid. Akhirnya udah bisa berhenti total. Jadi kamu sekarang ini hari ini ya Evelyn ya, looking back kamu kan benar-benar hidup kamu tuh dalam umur yang sangat pendek betul 4 tahun itu ya. Udah go through so many ups and downs ya. Sekarang pertama-tama, apakah kamu happy dengan your appearance now? Sekarang Yeah. happy banget. Happy, this is you. This is Yes. the real you. Iya. Kamu tidak lagi galau, tidak lagi kayak gini-gini. This is the Enggak. real you. Iya. Oke. Aku happy. Oke, kamu happy dengan status kamu sebagai hubungan kamu dan lain sebagainya. Setahu saya kamu single kan? Iya, aku single. You're happy with that? Happy. Ya kalau bisa pengen punya pasangan sih. Ya, tapi saya Happy. maksudnya bukan lagi kayak galau masalah gitu enggak. Oke. Enggak, aku happy banget karena badan aku udah lebih sehat. Karena berhentinya itu susah banget dan aku udah bisa berhenti semuanya. Secara natural lagi ya. Secara natural lagi sama pokoknya yang hal-hal yang buruk di dalam hidup aku kayak kayak nikotin, kayak gitu-gitu semuanya aku udah semuanya aku buang. Aku Detox lah. detox banget, udah maksudnya badan aku udah udah ngerasa lebih oke. Oke. Terus kamu happy in terms of karir kamu juga sebagai Pembisnis, pembisnis dan juga musician. Kamu happy juga. Happy. Jadi kamu tidak lagi menyadari jati diri. Kesannya kan kamu jati diri tadi kan nyoba ini. Sekarang kamu benar-benar udah happy lah. Happy. Where you are right now. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kamu happy dengan apa adanya kamu sekarang ini? Happy dengan apa adanya aku sekarang ini, happy. Happy. Jadi tidak ada lagi nanti ada versi 3 Evelyn. Versi 3 Evelyn untuk jadi kayak seperti laki-laki lagi. I don't know. Bisa aja something. I don't know. Kan versi pertama kamu kan dulu tomboy banget kan. Versi 2 kamu tiba-tiba stop hormon, kamu pengen punya anak dan lain sebagainya. Saya kan nggak tahu kadang-kadang kan manusia bisa terus ada pemikiran-pemikiran baru. Iya. Maka saya tanya apakah udah this is it atau
I don't know, saya masih nyari, saya masih Enggak pengen sih, tahu. aku kalau untuk nyari enggak, aku pengen nyari pasangan yang bikin aku tenang seumur hidup sih Amin. sekarang. Sekarang aku pengen kayak gitu, tapi aku ngerasa apa ya? Sekarang lebih ke aku harus banyak memperbaiki diri juga sih mungkin ya. Dalam hal apa? Ya biar apa namanya? Biar bisa punya pasangan yang Dan punya anak, kamu punya anak kan? iya pengen sih. Eh, apa sih kan Jepang itu banyak sekali apa namanya itu kayak pelajaran-pelajaran seperti kayak apa? Seperti kayak ikigai ya? Ikigai. Ikigai kayak gitu-gitu. Ikigai. Satu hal apa sih dari Jepang yang kamu selama ini pelajarkan, yang kamu terapkan di hidup kamu sekarang ini? Jepang punya itu life principle ya. Prinsipalnya adalah yang aku terapin sekarang di Indonesia. Yang kamu merasakannya, wah ini benar-benar Jepang punya pengajar dulu tuh buat saya tuh hari ini benar sangat berguna. Sangat berguna itu adalah tentang gimana caranya berpikir sih. Berpikir tentang apa ya, kayak misalnya contoh berpikir kritis untuk mendapatkan hasil yang bagus. Maksudnya dengan arti jangan cuman kayak oh ini kayaknya nggak bisa deh gitu terus kayak stop, tapi lebih ke ini gimana caranya nih biar bisa. Ini gimana caranya nih biar jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Aku belajar di sana tuh. Karena apapun yang aku dikasih tugas apapun dulu tugas aku di Jepang itu kebanyakan hal-hal yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin tapi ternyata karena dipaksa untuk bisa itu jadi mungkin gitu. Jadi itu yang aku terapin di Indonesia. Jadi kayak aku datang ke Indonesia juga kan tadinya kan tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan keluarga. Bener-bener aku kesini tuh sendiri dan maksudnya ya nol bahkan minus mungkin ya aku datang ke sini. Jadi maksudnya tapi itu kan karena mungkin pola pikir aku yang udah dilatih di Jepang bahwa sesuatu yang gak mungkin tuh gak ada asal kitanya mau menerobos itu gitu. Itu yang membuat aku bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang aku ya alhamdulillah aku udah bisa punya rumah, udah bisa maksudnya ya semua yang aku inginkan impian-impian list aku tuh semuanya satu-satu tercapai gitu tanpa ya bantuan orang tua ya atau keluarga ya dengan maksudnya dari jerih payah sendiri gitu loh. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kalau orang rasa mustahil ya mustahil aja gitu. Gitu. Jadi karena kan aku nggak pernah hidup di Indonesia Kak. Nggak pernah hidup di Indonesia sama sekali. Gitu, nggak tahu medannya. Bahkan aku ke Indonesia mau memutuskan mau tinggal di Indonesia, maksudnya mau mulai hidup di Indonesia tuh bukan karena aku mau nikah loh tadinya. Memang aku mau bisnis ke Indonesia, yang nggak sengaja beberapa saat kemudian aku ketemu sama mantan gitu. Jadi ya memang dari keinginan yang orang ngerasa mungkin kayaknya nggak mungkin deh lu di Indonesia bisa jadi sesuatu atau bisa ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ya enggak, pasti bisa. Karena aku di Jepang ngerasa aku kosong. Aku happy, aku seneng banget orang-orang Jepang tuh baik-baik dan teman-teman aku partner bisnis aku tuh juga baik-baik semuanya gitu. Dan mereka tuh ya lurus gitu loh orangnya memang dan sangat bisa diandalkan gitu ya. Cuman ya biar gimana aku orang Indonesia gitu, lahir di Indonesia gitu. Jadi aku bisa menikmati Jepang sebagai tempat liburan atau refreshing atau tempat mencari partner bisnis atau apa, tapi tetap aku kayak rumah aku tuh home aku tuh kayak di Indonesia gitu. Jadi itu yang mungkin aku selama 20 tahun tinggal di Jepang walaupun berkecukupan stabil tapi kayak aku kosong gitu. Tapi ketika ke Indonesia tuh ya aku lebih hidup aja gitu ngerasanya gitu dan lebih nggak ada batas sih Kak. Gitu. Kalau Jepang itu kan karena biar gimana goalsnya mereka adalah kerja yang panjang. Ya, jadi retire gitu kan. Yes, kerja yang panjang sampai tua nanti gitu kan. Nah, sebenarnya itu bagus banget.
itu bagus banget. Itu oke juga gitu loh. Cuman mungkin kebetulan kan kita orang berbeda-beda. Kebetulan mungkin itu di aku nggak cocok Iya, ngerti. gitu loh. Mungkin aku lebih ke kayak ya gue nggak tahu ini berapa lama akan berkelanjutan. Tapi aku juga nggak tahu nih, siapa tahu akan ada yang lebih besar daripada ini. Ngerti. Gitu. Aku hidupnya tuh kayak harus ada kejutan lainnya juga gitu. Jadi Oke. kayak karena mungkin aku ngelihat waktu di Jepang itu di sana tuh jadi anak-anak muda tuh diagungin banget Kak. Kayak wah di tempat kerja tuh maksudnya kayak wah ini anak muda nih gitu. Oke, gajinya misalnya sekian gitu. Nah, senior aku yang udah 45, 40 tahun, 50 tahun itu kok ngobrol sama aku kok makin pusing. Kenapa? Dengan gaji sekian jadi di Jepang itu kan mau senior kayak mau yang junior tuh gaji yang enggak yang terlalu signifikan banget bedanya. Itu ke satu. Kedua, jadi kalau misalnya kayak di umur aku yang segini dapat gaji segini aku ngerasa besar. Enak ya, kalau udah tua nggak Kalau enak. udah tua aku kok ngedengerinnya keluhan Iya. doang ya gitu. Gaji Beban hidup lah. gaji segini tapi harus dibagi Iya, ke iya. anak, Iya, ke iya. ini, ke itu. Ih, gue tua jadi kayak gini. Enggak deh. iya, Gitu. Kayaknya ada maksudnya nggak apa-apa banget, cuman maksudnya For mungkin you nggak cocok. iya, ini masalah kecocokan aja Iya, sih. ngerti. Untuk orang yang nyamannya seperti itu dengan penuh kepastian, itu kan pasti banget. Iya. Penuh kepastian oke. Tapi aku mungkin oke nggak apa-apa aku buang kepastian itu. Tapi aku pengen ada sesuatu yang lebih menantang Iya, gitu. iya. Buat aku gitu. Jadi ini cuman masalah kecocokan aja sih, yang ini cocok atau enggak gitu. Tapi menurut saya itu advice mungkin sekarang ini diperlukan didengar banyak orang Indonesia karena kan banyak orang khawatir negara kita, ekonomi dan sebagainya. So I think your advice ini walaupun pertama-tama topiknya sebetulnya bukan ngomong hal ini ya tentang Iya. Jepang dan lain sebagainya. Cuma I think it's a good advice ya bahwa tidak segampang itu di luar negeri ya. Dan juga tadi segampang bagus ngomong tadi bahwa walaupun kondisi itu mungkin sangat tidak stabil dan banyak masalah, tapi setiap hal itu pasti ada jalan keluarnya. Kita harus terus mikir aja. Betul. Be kreatif Mbak Deti Betul. Oke. Jadi yang aku lihat tuh ya ini pelajaran dari Jepang ya. Itu kita tuh jangan selalu berpikir bahwa udah ini doang Ini gitu. aja. Ini doang jangan. Maksudnya itu sih kebanyakan tuh kayaknya nggak mungkin deh. Jadi udah sampai sini aja tuh memang udah maksimal gitu. Enggak, semua hal itu nggak ada batasnya kalau menurut aku. Oke. Tergantung kita gitu. Jadi itu yang diajarin sih di Jepang aku. Jadi kayak misalnya cewek bawa cat. Oh, cat. Ya. Cat aku puluhan kilo waktu itu dengan badan aku yang kecil ya. Teman aku cowok semua itu kayaknya orang mikir kalau di sini mungkin kayak ih cewek masa bawa gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Kalau di sana enggak Kak, itu puluhan kilo itu dibawa ke genteng. Itu aku tuh ya nggak apa-apa karena bisa. Ya karena apa? Karena ya aku harus terobos itu karena aku harus dapat gaji besar gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang nggak mungkin sih, bisa aja ternyata gitu loh. Kerja cowok, kerja apa. Kalau di sini kan kayak udah Patokannya udah cowok patokannya. gini aja, Iya, gini. iya Oke. gitu. Nggak ada batasan sih. Kerja cowok bisa, aku jadi supir truk bisa. aku jadi ini bisa kok gitu. Asal kita mau aja. Tapi kan trigger orang beda-beda ya, Iya, Kak. iya. Kenapa dia mau melakukan itu? Iya. Gitu. Mungkin ada yang karena mau ini, kalau aku kan karena aku pengen duitnya banyak gitu. aja, ya. Benar, gitu. benar. Oke. Thank Gitu. you Evelyn ya Iya, for Kak. sharing your story ya. Thank you Iya. so much. Iya.